Selamat pagi, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai enzim, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampu Prof. Dr. Muktiningsih Nurjayadi, MSI. Kami dari kelompok 7, Kimia 2019 beranggotakan Emily Priscilia, KJ Erlang, dan Rizky Amelia. Oke, pada bagian ini ada pendahuluan. Sebelumnya, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan enzim. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan adanya enzim, molekul awalnya yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Nah, keunggulan enzim sebagai biokatalisator antara lain memiliki spesifitas tinggi, mempercepat reaksi kimia, produktivitas tinggi, dan dapat menghasilkan produk akhir yang tidak terkontaminasi sehingga mengurangi biaya purifikasi dan efek kerusakan lingkungan. Enzim memiliki sifat yang khas, yaitu sangat aktif walaupun dengan konsentrasi yang rendah, sangat selektif, dan tanpa temperatur dan tekanan yang tinggi. Kelebihan sifat yang dimiliki oleh enzim tersebut menyebabkan reaksi yang dikatalis secara enzimatik lebih efisien dibandingkan reaksi yang dikatalis oleh katalis kimia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari enzim. Nah, jenis enzim ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan tempat bekerjanya enzim, yang kedua cara terbentuknya, yang ketiga adalah proses metabolisme, dan yang terakhir yang keempat yaitu reaksi di katalis. Nah, yang pertama kita akan membahas enzim berdasarkan tempat kerjanya. Berdasarkan tempat atau lokasi kerjanya, enzim dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu enzim endoenzim dan eksoenzim. Nah, yang pertama ada endoenzim itu atau intraseluler, yaitu enzim yang dihasilkan di dalam sel, yaitu pada bagian membran sitoplasma dan melakukan metabolisme di dalam sel. Nah, yang kedua itu ada eksoenzim, yaitu ekstraseluler, yaitu di mana enzim yang dihasilkan sel kemudian dikeluarkan melalui dinding sel sehingga terdapat bebas dalam media yang mengelilingi sel dan bereaksi memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepasnya. Selanjutnya ada enzim berdasarkan cara terbentuknya. Nah, berdasarkan biosintesisnya, enzim dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada konstitutif dan yang kedua ada induktif atau adaptif. Untuk konstitutif, itu enzim yang selalu tersedia di dalam sel mikroba dalam jumlah yang relatif konstan. Sedangkan induktif atau adaptif, enzim yang ada dalam jumlah sel yang tidak tetap, tergantung pada adanya induser. Enzim induktif ini jumlahnya akan bertambah sampai beberapa ribu kali, bahkan lebih apabila dalam medium mengandung substrat yang menginduksi, terutama bila substrat penginduksi merupakan satu-satunya sumber karbon. Nah, slide selanjutnya ini adalah pembagian enzim berdasarkan proses metabolismenya. Nah, jadi enzim dibagi terlebih dahulu menjadi 3. Yang pertama ada hidrolase. Nah, hidrolase sendiri ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada karbohidrase, esterase, dan proteinase. Nah, yang kedua itu ada oksidase dan redutase. Nah, ini ada 2 lagi, yaitu dehidrogenase dan katalase. Dan bagian yang terakhir dari enzim adalah desmolase. Nah, ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada karboksilase dan transaminase. Nah, untuk enzim yang dibagi berdasarkan reaksi yang dikatalisis, berdasarkan reaksi yang dikatalisa, enzim diklasifikasikan menjadi 6 kelas utama, di mana masing-masing kelas dibagi lagi ke dalam subkelas. Nah, di sini kita bisa lihat di tabelnya, itu terdapat 6 kelas. Yang pertama ada oksidoredutase. Nah, ini jenis reaksi yang dikatalis itu adalah pemindahan elektron. Nah, yang kedua ada transferase, reaksi pemindahan gugus fungsionalnya. Yang ketiga ada hidrolase, itu reaksi hidrolisis. Yang keempat ada liase, yaitu penambahan gugus ke ikatan ganda atau sebaliknya. Yang kelima ada isomerase, yaitu pemindahan gugus di dalam molekul menghasilkan bentuk isomer. Dan yang terakhir itu ada ligase, yaitu pembentukan ikatan
CC, CS, CO, dan CN oleh reaksi kondensasi yang berkaitan dengan penguraian ATP. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama enzim menurut IUBMB, yaitu International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Nah, menurut IUBMB, enzim dikelompokkan menjadi 6 golongan atau kelas. Telah mengembangkan suatu tata nama untuk enzim yang disebut sebagai nomor EC. Tiap-tiap enzim memiliki 4 digit nomor urut sesuai dengan ketentuan klasifikasi yang berlaku. Setiap enzim dilengkapi dengan EC number sebanyak 4 digit yang dipisahkan dengan titik. Penamaan berdasarkan prinsip tersebut sebagai berikut. Nah, digit ke-1 itu menunjukkan kelas enzimnya, digit kedua itu merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci dari kelas enzim tersebut, digit ketiga merupakan sub-subkelas yang menerangkan lebih rinci dari subkelas enzim, dan yang terakhir ada digit keempatnya menerangkan lebih spesifik dan biasanya berupa nomor list yang diberikan oleh enzim commission. Tidak ada aturan umum dari digit kedua sampai keempat, karena pembagiannya atau artinya bergantung pada kelas utamanya. Enzim yang katalisis dengan reaksi sangat mirip akan mempunyai ketiga digit, yaitu digit pertama sampai ketiga yang sama. Contohnya ada reaksi hidrolisis berbagai S. Nah, ini adalah nomor pertama untuk klasifikasi teratas enzim didasarkan pada ketentuan berikut. Untuk IC pertama itu adalah oksidoreduktase, yang kedua itu ada transferase, yang ketiga ada hidrolase, yang keempat itu ada liase, yang kelima itu ada isomerase, dan keenam adalah ligase. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari enzim itu sendiri. Nah, enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut dengan holoenzim. Secara ringkas, struktur enzim yang aktif dapat dilihat pada bagian di atas. Jadi kita bisa lihat enzim atau holoenzim ini terbagi menjadi dua, yaitu ada protein atau apoenzim dan kofaktor. Nah, kofaktor ini terbagi menjadi dua, terdiri atas molekul organik, yaitu adalah koenzim, contohnya ada vitamin atau FAD, dan molekul anorganik, yaitu ion logam seperti Fe2+, dan Mn2+. Kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat permanen. Jika kofaktor terikat kuat dengan protein, enzim dinamakan bagian prostetik. Beberapa jenis logam sebagai bagian kofaktor dari beberapa. Tidak semua enzim memiliki struktur yang lengkap terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Contoh enzim yaitu ribonuklease pankreas hanya terdiri atas polipeptida dan tidak mengandung gugus kimiawi yang lain. Nah, pada tabel di bawah ini kita bisa melihat beberapa contoh logam yang berperan sebagai kofaktor. Nah, pada tabel ini kita juga bisa melihat, sini ada contoh beberapa koenzim yang sebagai kofaktor dan senyawa yang dipindahkan. Seperti di sini ada tiamin pyrofosfat, yaitu dengan senyawa yang dipindahkannya adalah aldehida, dan juga di sini ada koenzim A dengan senyawa yang dipindahkannya adalah gugus amino. Untuk saat ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Keisha. Selanjutnya, apa saja sifat khas enzim? Untuk pembahasan yang kita bahas, ada 4 sifat khas enzim, yaitu yang pertama, sebagai biokatalisator, yang kedua sebagai protein, yang ketiga bekerja secara spesifik, dan yang keempat bersifat aktif. Yang pertama, enzim sebagai biokatalisator. Enzim merupakan katalis yang mampu mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Artinya, enzim itu tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju atau kecepatan reaksinya saja. Tanpa adanya kehadiran enzim, suatu reaksi sangat sukar untuk terjadi. Kehadiran enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi hingga 10 juta kali lebih cepat. Sebagai contoh yaitu enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe di dalamnya mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida per menitnya pada 0 derajat Celcius.
Jadi hidrogen peroksida itu hanya dapat diuraikan oleh atom besi saja. Tetapi satu atom besi tanpa adanya kehadiran enzim akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul hidrogen peroksida, yang mana oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi itu dapat diuraikan dalam waktu hanya 1 detik. Selanjutnya ada enzim sebagai protein. Struktur dari suatu enzim adalah protein. Hal ini disebabkan karena aktivitas katalitiknya yang bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya itu RNA. Selanjutnya, enzim memiliki sifat yang menyerupai protein. Sifat-sifatnya antara lain bekerja pada suhu optimum, terdenaturasi pada suhu tinggi, dan kinerja enzim itu akan menurun pada kondisi asam kuat atau basa kuat atau pada pelarut organik. Selanjutnya enzim bersifat spesifik. Enzim hanya mampu bekerja pada substrat yang spesifik guna membentuk produk yang spesifik pula. Suatu enzim memiliki fungsi tertentu dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lain yang bukan merupakan bidangnya. Enzim dapat diumpamakan sebagai suatu kunci yang memiliki bentuk khusus, sehingga hanya dapat membuka satu gembok saja. Selanjutnya, contohnya itu yang pertama, enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan hidrogen peroksida. Dan yang kedua, enzim amilase hanya untuk mengkatalisis amilum atau pati sebagai substratnya. Selanjutnya ada enzim bersifat aktif. Enzim dapat aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam reaksi biokimia, hanya dibutuhkan sejumlah kecil enzim untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi produk hasil. Beberapa enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Sebagai contohnya itu ada enzim lipase yang mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen-komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Enzim tidak menentukan arah reaksi, tapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Selanjutnya, bagaimana mekanisme molekuler reaksi enzim terkait dengan penempelan substrat pada sisi aktif enzim? Pendahuluan, enzim itu berinteraksi secara selektif pada substrat yang spesifik. Dalam kebanyakan kasus, ikatan yang terjadi antara enzim dan molekul substrat merupakan ikatan non-kovalen, yang biasanya memanfaatkan atau melibatkan ikatan hidrogen, elektrostatik, interaksi hidrofobik, dan juga gaya van der Waals dalam mempengaruhi ikatannya. Pada posisi yang sesuai, gugus kimia pada sisi aktif akan berinteraksi dengan gugus pada substrat. Sisi aktif enzim merupakan daerah spesifik pada molekul enzim yang merupakan tempat terikatnya substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat dan selanjutnya membentuk produk akhir. Selanjutnya, yang pertama itu ada lock and key model. Jadi siapa sih yang mencetuskan lock and key model dan kapan lock and key model itu dicetuskan? Jadi pada akhir abad ke-19, Emil Fischer merumuskan konsep interaksi enzim dan substrat ke dalam model lock and key atau gembok dan kunci. Dalam model ini, sisi aktif enzim dan molekul substrat dipandang sebagai struktur statis yang saling melengkapi secara stereokimia. Penyisipan substrat ke dalam sisi aktif enzim statis dianalogikan dengan kunci yang terpasang secara pas ke dalam gembok atau potongan puzzle yang terpasang pas pada polanya. Selanjutnya, berikut merupakan ilustrasi dari 3-point attachment pada interaksi enzim substrat. Stereospesifitas ini menunjukkan bahwa alkohol berikatan dengan sisi aktif enzim melalui interaksi spesifik gugus metil, hidroksil, dan pro-R hidrogen untuk membentuk 3-point attachment dengan gugus reaktif di dalam sisi aktif. Selanjutnya, masih pada lock and key model. Model lock and key dan 3-point attachment berperan dalam menjelaskan selektivitas substrat dalam katalisis enzim dengan menerapkan komplementaritas struktural antara sisi aktif enzim dan molekul substrat. Sebagai contoh, molekul inhibitor yang dirancang untuk meniru struktur keadaan transisi reaksi mengikat jauh lebih erat ke enzim target daripada molekul substrat atau produk.
Selanjutnya ada induced feed model. Jadi siapa yang mencetuskan induced feed model dan kapan dicetuskannya? Yaitu pada tahun 1958, Koshland mencetuskan model induced feed. Model ini menunjukkan bahwa sisi aktif enzim merupakan cairan konformasi. Sisi aktif enzim berada dalam konformasi yang tidak mendukung katalisis karena tidak ada substrat. Namun ketika enzim mengikat dengan substratnya, akan mengoptimalkan antarmuka atau interface melalui interaksi fisik untuk membentuk struktur kompleks akhir. Jadi dapat dikatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim, atau substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir dari enzim. Jadi enzim memiliki sisi aktif yang mudah menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Dengan kata lain, bentuk sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Pada saat substratnya bertemu dengan enzim, maka sisi aktif enzim berubah sedemikian rupa sehingga cocok dengan substrat dan terbentuklah kompleks enzim substrat. Di sebelahnya itu terdapat gambar yang mana merupakan model dari interaksi enzim substrat dengan katalisis pada induced feed model. Yang pertama itu, enzim bebas berada dalam larutan dengan substrat bebas. Dan untuk gambar kedua, pengikatan awal terjadi untuk membentuk kompleks ES tanpa distorsi atau tegangan struktural substrat. Dan yang gambar ketiga, enzim mengalami perubahan konformasi untuk menginduksi pengikatan yang lebih baik dengan substrat atau model induced feed. Yang keempat, enzim mengalami penyesuaian konformasi lebih lanjut yang menginduksi regangan ke dalam molekul substrat, mendistorsinya dari struktur keadaan dasarnya menuju struktur keadaan transisinya. Dan yang kelima, regangan yang diinduksi dalam gambar 4 menyebabkan putusnya ikatan dan pelepasan dua produk hidrolitik yaitu A dan B. Selanjutnya, masih di induced feed model, ketika good substrate terikat pada sisi aktif enzim, maka kekuatan pengikatan antara enzim dan substrat digunakan untuk mendorong enzim menjadi konformasi yang secara energetik kurang menguntungkan, tetapi aktif secara katalitik. Pada model ini, poor substrate tidak memiliki fitur struktural yang diperlukan untuk menginduksi perubahan konformasi untuk aktivitas katalitik sehingga tidak mengalami reaksi. Lalu pada gambar ini, diilustrasikan skema model pengikatan non-produktif. Dalam model ini, good substrate memiliki kelompok spesifik yang melibatkan substitus di sisi aktif enzim, menghasilkan orientasi pengikatan yang unik dan produktif yang memfasilitasi katalisis. Sedangkan poor substrate adalah substrat yang tidak memiliki fungsi tetap untuk membantu mengarahkan substrat dengan benar di sisi aktifnya. Orientasi pengikatan non-produktif lainnya menghambat katalisis. Selanjutnya, model lain dalam distorsi konformasi yaitu induced strain model atau model induced strain. Model ini menunjukkan gaya pengikatan antara enzim dan substrat secara langsung digunakan untuk menginduksi regangan dalam molekul substrat dan mendistorsi ke arah struktur keadaan transisi untuk memfasilitasi reaksi. Sisi aktif enzim tidak secara optimal sesuai dengan konformasi substrat, keadaan dasar, tapi melengkapi keadaan transisi reaksi. Jadi untuk gambar di samping kanan ini, merupakan ilustrasi skema model induced strain, yang mana enzim bebas pada gambar nomor 1 berada dalam konformasi energi terendah yang paling melengkapi struktur keadaan transisi substrat. Setelah pengikatan substrat di gambar nomor 2, enzim mengalami transisi konformasi untuk melibatkan substrat. Tegangan konformasi yang diinduksi pada gambar nomor 2 dihilangkan dengan pembentukan keadaan transisi terikat pada gambar nomor 3. Katalisis kemudian mengarah pada pembentukan kompleks enzim substrat menjadi produk pada gambar nomor 4, sebelum pelepasan produk untuk membentuk kembali enzim bebas. Selanjutnya ada enzim allosterik. Enzim allosterik merupakan enzim yang memiliki dua bagian aktif. Untuk bagian pertama merupakan bagian aktif yang menangkap substrat, dan bagian kedua adalah bagian yang menangkap penghambat. Jadi untuk tempat antara penangkap substrat dan juga penghambat itu memiliki tempat yang berbeda. Enzim allosterik dikontrol oleh molekul efektor atau aktivator dan inhibitor yang berikatan pada enzim di bagian tertentu dari enzim tersebut, dan bukan di bagian sisi aktif enzim. Dan selanjutnya, dapat menyebabkan perubahan konformasi sisi aktif enzim yang dapat mempengaruhi laju reaksi enzim tersebut.
Jadi molekul aktivator alosterik dapat meningkatkan aktivitas enzim, sedangkan molekul inhibitor alosterik dapat menurunkan aktivitas enzim. Selanjutnya ada bagaimana mekanisme molekular reaksi enzim terkait dengan genetika reaksi enzim. Persamaan Michaelis-Menten mengajukan teori umum mengenai aksi dan kinetika enzim yang menjelaskan perjalanan dari reaksi enzimatik sebagai berikut. Pada tahap awal reaksi, enzim E bereaksi dengan substrat S untuk membentuk suatu kompleks enzim substrat ES, kemudian menghasilkan enzim produk P. Laju reaksi pembentukan ES dari E plus S tepat sama dengan proses balik pembentukan ES dari E plus P. Kedua reaksi dianggap reversibel. Hal ini disebabkan karena seluruh sistem berada dalam keadaan seimbang. Selanjutnya, dengan demikian, tahap awal tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut ini. Pada persamaan 1, ada K1 dikali konsentrasi E dikali konsentrasi S, ditambah K4 dikali konsentrasi E dikali konsentrasi P, sama dengan K2 dikali konsentrasi ES, ditambah K3 dikali konsentrasi ES. Ketika konsentrasi E-nya dikeluarkan dan konsentrasi S dikeluarkan, menjadi konsentrasi E dikali K1 dikali S ditambah K4 dikali P, sama dengan konsentrasi ES dikali K2 ditambah K3. Dan saat ruasnya dipindahkan menjadi konsentrasi ES dibagi konsentrasi S sama dengan K1 kali konsentrasi S ditambah K4 dikali konsentrasi P per K2 ditambah K3. Pada tahap yang sangat awal, dapat diilustrasikan milidetik pertama, itu diasumsikan nilai konsentrasi P-nya itu sangat kecil apabila dibandingkan dengan konsentrasi S, sehingga nilai konsentrasi P-nya dapat diabaikan. Dengan demikian, hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut pada persamaan 4, yaitu konsentrasi ES dibagi konsentrasi E sama dengan K1 dikali konsentrasi S dibagi K2 ditambah K3. K1, K2, dan K3 merupakan bilangan-bilangan tetap, sehingga K2 ditambah K3 dibagi K1 memiliki nilai tetap dan dinyatakan sebagai Km, sehingga persamaannya menjadi persamaan 5, yaitu konsentrasi E per konsentrasi ES sama dengan Km dibagi konsentrasi S. Selanjutnya, jika kadar seluruh enzim atau enzim totalnya dinyatakan sebagai konsentrasi ET, atau konsentrasi ET ini bisa diartikan sebagai jumlah kadar enzim dalam seluruh bentuk yang ada, maka konsentrasi ET sama dengan konsentrasi E ditambah konsentrasi ES. Dan jika dipindahkan ruasnya menjadi konsentrasi E sama dengan konsentrasi ET dikurang konsentrasi ES. Dan jika persamaan ini itu disubstitusikan ke dalam persamaan 5 atau persamaan sebelumnya, dapat dinyatakan sebagai persamaan 6, yaitu konsentrasi ET dikurang konsentrasi ES dibagi konsentrasi ES sama dengan Km dibagi konsentrasi S. Dan apabila dipindahkan ruasnya, nantinya akan mendapatkan persamaan 8, yaitu konsentrasi ET dibagi konsentrasi ES sama dengan Km dibagi konsentrasi S ditambah 1. Pada laju reaksi maksimum, V untuk seluruh enzim telah terikat dalam bentuk kompleks ES. Sedangkan pada tahap yang sangat awal, reaksi berjalan menurut orde pertama, sehingga berbanding lurus dengan jumlah kompleks ES yang baru terbentuk. Oleh karena itu, perbandingan keduanya adalah sebagai berikut. Pada persamaan 9, yaitu V besar dibagi V kecil sama dengan Km ditambah konsentrasi S dibagi konsentrasi S. Selanjutnya, hubungan antara laju awal dengan konsentrasi substrat dapat dicari dengan menata ulang persamaan 9 sebelumnya, sehingga diperoleh V kecil sama dengan V besar dikali konsentrasi S dibagi Km ditambah konsentrasi S, yang mana persamaan di atas ini merupakan persamaan Michaelis-Menten. Persamaan tersebut memperlihatkan hubungan antara perubahan kadar substrat dan laju reaksi enzimatik. Apabila dialurkan dalam grafik, maka akan diperoleh kurva berupa suatu hiperbola. Berikut merupakan kurva yang tadi dijelaskan, dan pada konsentrasi substrat yang tinggi, jauh melampaui nilai Km, penambahan konsentrasi substrat tidak lagi menyebabkan kenaikan laju reaksi. Dalam keadaan itu, reaksi berjalan menurut orde 0.
Pada saat itu, seluruh tempat untuk mengikat dan mengolah substrat di molekul enzim telah ditempati oleh substrat, sehingga substrat lain yang datang kemudian harus antri menunggu giliran untuk diolah enzim dan bekerja dengan kapasitas penuh. Selanjutnya, pada persamaan Michaelis-Menten, jika V kecil sama dengan setengah V besar, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang mana setengah V besar sama dengan V besar dikali konsentrasi S dibagi Km ditambah konsentrasi S. Dan apabila V besarnya dicoret, akan menjadi setengah sama dengan konsentrasi S dibagi Km ditambah konsentrasi S. Dan apabila dikali silang dan dipindahkan ruasnya, akan menjadi Km sama dengan konsentrasi S. Dengan kata lain, Km itu merupakan konsentrasi substrat yang menyebabkan laju reaksi V kecil sama dengan separuh laju reaksi maksimum atau setengah V besar. Dan apabila terdapat dua substrat yang dapat diolah oleh suatu enzim, substrat dengan nilai Km yang lebih kecil mempunyai afinitas yang lebih besar terhadap enzim tersebut. Sebaliknya, jika terdapat dua enzim mengkatalisis reaksi yang sama terhadap substrat yang sama, enzim yang memperlihatkan Km yang lebih kecil mempunyai afinitas yang lebih besar terhadap substrat tersebut. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Amelia. Baik, terima kasih kepada Meli. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Lanjut. Ya, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Lanjut. Ya, pertama ada pH atau derajat keasaman. pH ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kerja enzim. Seperti protein pada umumnya, struktur ion enzim tergantung pada pH lingkungannya. Enzim dapat membentuk ion positif, ion negatif, atau bermuatan ganda atau yang biasa disebut dengan Zwitter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk enzim substrat. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif berkombinasi dengan substratnya. Lanjut. pH rendah atau pH tinggi juga dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi yang mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim. Oleh karena itu, enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Nah, kebanyakan enzim memiliki pH optimum sekitar 6,8. Namun ada perbedaan besar dalam pH optimal enzim karena perbedaan lingkungan tempat enzim tersebut bekerja. Sebagai contoh, ada enzim pencernaan pepsin yang mampu bekerja pada pH sangat asam dari lambung, yaitu dengan pH sekitar 2,0. Lanjut. Yang kedua itu suhu. Enzim ini tersusun dari protein, maka enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein yang menyebabkan sisi aktif enzim terganggu dan mengurangi kecepatan reaksi. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30-40 derajat Celcius. Kebanyakan enzim tidak menunjukkan reaksi jika suhu turun sampai 0 derajat Celcius, namun enzim tidak rusak. Bila suhu normal, maka enzim akan aktif kembali. Nah, enzim tahan pada suhu rendah, namun rusak di atas suhu 50 derajat Celcius. Sebagai contoh, enzim hewan berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan enzim hewan berdarah dingin bekerja pada suhu 25 derajat Celcius. Lanjut. Yang ketiga ini ada konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Nah, jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat, bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Nah, untuk konsentrasi enzim, pengaruhnya itu, seperti pada katalis lain, kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim yang ditunjukkan pada kurva di atas. Lanjut. Selanjutnya ada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat.
Namun kemudian akan diperoleh data yang menyatakan pada konsentrasi substrat tinggi tertentu, kecepatan reaksi tidak lagi bertambah. Pada kondisi ini, konsentrasi substrat menjadi jenuh dan kecepatan reaksi menjadi maksimum yang sering juga disebut sebagai kecepatan maksimum atau Vmax. Lanjut. Selanjutnya ada faktor ion logam. Ion logam ini merupakan kofaktor berupa koenzim yang tidak terikat kuat dalam enzim yang biasanya berupa molekul organik dan gugus fosfatik yang terikat kuat dalam enzim yang biasanya. Contoh ion logam itu yaitu Fe2+, Mn2+, Zn2+, dan Ca2+. Senyawa kofaktor yang berupa ion logam ada yang berpotensi meningkatkan aktivitas kerja suatu enzim yang disebut dengan aktivator enzim. Ada pula ion logam yang menghambat aktivitas enzim seperti atau yang disebut inhibitor enzim. Lanjut. Ya, peran ion logam yang pertama itu ada berpotensi meningkatkan aktivitas kerja menyebabkan logam dapat ikut serta dalam pengikatan substrat atau ke enzim. Yang kedua, menimbulkan polarisasi gugus reaktif di tempat aktif. Yang ketiga, dapat mendukung efisiensi katalitik enzim. Keempat, dapat membantu reaksi katalitik dengan cara mengikat substrat pada sisi pemotongan. Dan yang terakhir, mengikat enzim secara langsung untuk menstabilkan konformasi aktifnya atau menginduksi formasi situs pengikatan atau situs aktif suatu enzim. Lanjut. Ya, berikut ini adalah gambaran berdasarkan jurnal yang berjudul Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas Enzim Tripsin. Pertama itu ada aktivator logam. Pada grafik tersebut menunjukkan penambahan ion logam Zn2+ sebanyak 0,008 molar terjadi penurunan aktivitas enzim tripsin. Hal ini disebabkan karena ion logam Zn2+ yang bertindak sebagai aktivator ikatannya dengan enzim lemah, sehingga reaksi bersifat reversibel dan akan menghasilkan produk yang melimpah. Dan untuk inhibitor logam, pada grafik menunjukkan bahwa konsentrasi ion logam Cu2+, aktivitas enzim tripsin mengalami kenaikan relatif tinggi, karena sifat inhibitor yang dimiliki ion logam Cu2+ yang berikatan lemah dengan enzim. Lanjut. Faktor selanjutnya adalah pelarut organik. Pelarut organik menghasilkan berbagai efek fisikokimia pada molekul enzim. Pelarut akan mengubah bentuk asli dari enzim. Mekanisme perubahan susunan proteinnya adalah dalam mengganggu ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Menurut Yang et al., pelarut dengan nilai log P kurang dari 2, log P itu koefisien partisi, diketahui dapat menurunkan aktivitas enzim. Meskipun nilai log P pelarut toluena dan heptana berada di antara 2 kurang dari log P kurang dari 4, tampaknya enzim lipase pada kondisi ini tetap memiliki pengaruh yang sama seperti pelarut dengan nilai log P kurang dari 2. Sebagai contoh lain, penambahan heksana dapat meningkatkan aktivitas enzim pada pH 5. Lanjut. Faktor selanjutnya adalah aktivator. Aktivator adalah zat yang dapat mengaktifkan dan meningkatkan kerja enzim. Nah, kebanyakan aktivator ini merupakan ion-ion anorganik, terutama ion logam atau kation. Ion-ion logam ini umumnya ditambahkan dalam bentuk garam, misalnya ion Zn2+, dalam bentuk garam klorida atau garam sulfat. Penambahan ion logam dengan konsentrasi optimum akan meningkatkan konsentrasi kompleks logam substrat kasein, kemudian membuat kesetimbangan pada daerah yang diinginkan dan mengubah potensial elektrokinetik enzim sehingga proses aktivasi dapat terjadi dengan optimal. Lanjut. Ya, sebagai contoh, dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Aktivator atau Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas Enzim Tripsin, menunjukkan hasil kurva, yaitu ion logam K+ bersifat aktivator terhadap aktivitas enzim tripsin dengan substran kasein, di mana konsentrasi enzim itu meningkat dengan adanya ion logam K+. Lanjut. Dan yang terakhir, faktor itu ada inhibitor.
Inhibitor ini sendiri dibagi menjadi dua, ada irreversible dan reversible. Yang pertama, kita akan membahas inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible terdisosiasi terpisah dengan sangat lambat dari enzim targetnya, karena terikat erat dengan enzim baik secara kovalen maupun non-kovalen. Inhibitor jenis ini memodifikasi enzim target secara permanen. Contoh dari inhibisi ini yaitu racun gas di isoprofil fosfofluoredat yang bereaksi dengan enzim asetikolinesterase yang menghambat transmisi syaraf. Sisi aktif sel residu pada enzim asetikolinesterase berikatan secara kovalen dengan inhibitor. Sebagian besar inhibitor irreversibel berupa racun. Lanjut. Yang kedua ada inhibitor reversible. Inhibitor ini pun terbagi lagi menjadi tiga. Inhibitor reversibel berdisosiasi cepat dari kompleks enzim substrat dan tidak menyebabkan perubahan permanen dari enzim. Yang pertama itu ada inhibisi kompetitif. Pada inhibisi kompetitif, inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk berikatan pada sisi aktif enzim, membentuk kompleks enzim substrat sehingga enzim menjadi inaktif. Inhibitor kompetitif meningkatkan nilai konstanta Michaelis atau Km tanpa mengubah nilai laju reaksi maksimum atau Vmax. Contoh dari inhibisi kompetitif adalah enzim suksinat dehidrogenase. Lanjut. Yang kedua ada inhibisi non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif terikat secara reversibel pada sisi lain, bukan pada sisi aktif enzim dan menyebabkan suatu perubahan bentuk tiga dimensi keseluruhan dari enzim, sehingga terjadi penurunan aktivitas katalitik. Oleh karena inhibitor terikat pada sisi berbeda dari substrat, enzim dapat mengikat inhibitor, substrat, atau keduanya sekaligus. Afinitas enzim terhadap substrat tidak berubah, jadi nilai Km atau konstanta Michaelis tetap sama. Contoh dari inhibitor non-kompetitif adalah kerja pepstatin terhadap enzim renin. Lanjut. Dan yang terakhir ada inhibisi anti-kompetitif. Berdasarkan grafik pada layar, inhibitor anti-kompetitif menurunkan nilai Vmax dan konstanta Michaelis. Inhibitor anti-kompetitif berikatan dengan kompleks ES dan membentuk kompleks ESI yang tidak aktif. Aktivitas enzim menjadi berkurang karena kompleks ESI menjadi tidak efektif. Reaksi ini tidak dapat kembali dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Lanjut. Nah, bagaimana sih peranan enzim dalam metabolisme makhluk hidup dan bioteknologi? Lanjut. Berikut ini adalah peran enzim dalam metabolisme makhluk hidup. Lanjut. Yang pertama itu mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Proses metabolisme dengan melibatkan enzim akan mempercepat suatu reaksi kimia. Semakin banyak enzim yang terlibat, maka akan semakin cepat pula reaksi kimia dalam proses metabolisme, sehingga tubuh dapat memperoleh energi lebih cepat dan menjalankan aktivitas secara maksimal. Dan yang kedua, ada menurunkan energi dari aktivasi. Proses metabolisme yang sedang berlangsung akan mengurangi energi yang ada dalam tubuh. Enzim berperan penting dalam proses tersebut untuk menurunkan energi aktivasi. Saat energi turun, maka metabolisme akan berjalan lebih baik dan lebih cepat. Lanjut. Yang ketiga, enzim hanya akan mengikat substrat di sisi aktifnya. Hal ini sesuai dengan teori Lock and Key. Enzim di dalam tubuh dapat membedakan antara satu jenis enzim dengan jenis enzim lainnya, meskipun jumlah enzim di dalam tubuh ada ribuan. Menurut teori gembok dan anak kunci atau Lock and Key, enzim memiliki sisi aktif yang kosong dan merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Nah, ketika substrat tersebut menempati sisi aktif enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Yang keempat, bisa digunakan berkali-kali. Setelah terbentuk produk pada saat proses metabolisme, enzim akan melepaskan diri dan kembali ke bentuk semula. Kemudian enzim tersebut dapat melakukan proses metabolisme kembali. Lanjut. Yang kelima, mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Walaupun enzim dalam tubuh memiliki jumlah ribuan, namun banyak enzim yang tidak tertukar. Enzim juga akan berubah menyesuaikan substrat yang tepat sehingga mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Sebagai contoh, pada proses pemecahan amilum bisa mendapatkan produk glukosa. Yang keenam, menjaga kekebalan tubuh.
Enzim ini berperan penting dalam proses pembentukan zat kimiawi secara maksimal, menjaga tubuh tetap sehat, serta melindungi tubuh dari virus penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Proses kimia tersebut membuat tubuh dapat menghasilkan sebuah energi. Lanjut. Yang ketujuh, mempercepat suatu proses metabolisme. Proses metabolisme dalam tubuh akan terjadi secara terus-menerus. Proses metabolisme juga akan semakin cepat saat berlangsung. Hal tersebut akan membuat tubuh kita semakin baik untuk menghasilkan energi, dan kita membutuhkan energi di setiap waktunya. Semakin banyak sebuah enzim bekerja, maka akan semakin cepat proses metabolisme, sehingga semakin cepat juga menghasilkan energi. Dan yang terakhir, melindungi tubuh. Sesuatu yang akan masuk dalam tubuh kita itu belum tentu bersih semuanya, termasuk makanan yang kita konsumsi. Walaupun dalam kandungan makanan tersebut mempunyai zat gizi yang baik, namun masih saja ada kandungan racun di dalamnya dan akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan pencernaan makanan. Tetapi dengan adanya enzim dalam tubuh, racun dapat terbuang melalui kulit, feses, ataupun air urin. Enzim dapat menghasilkan protein yang akan menyerap racun-racun tersebut, dan racun-racun tersebut akan dibuang ke ginjal dan dikeluarkan melalui air urin. Lanjut. Selanjutnya ada peran enzim dalam bioteknologi. Yang pertama ini dalam industri pangan, yaitu pada proses pembuatan roti. Penambahan enzim pada tepung dan adonan merupakan langkah yang biasa digunakan untuk standarisasi tepung dan juga membantu mempercepat proses pematangan. Enzim biasanya ditambahkan untuk modifikasi dokreologi, retensi udara, dan melembutkan remahan pada produksi pembuatan roti. Yang kedua, pada industri pembuatan kertas. Enzim amilase biasa digunakan untuk mendegradasi pati sehingga mengurangi viskositas, ukuran, dan untuk penyalutan kertas. Lalu ada enzim silanase yang berguna untuk mengurangi penggunaan pemutih, kemudian enzim selulose untuk menghaluskan serat, dan yang terakhir enzim lignin yang berfungsi untuk menghilangkan lignin dari kertas yang lembut. Lanjut. Yang ketiga, pada industri pembuatan bir. Industri pembuatan bir menggunakan enzim yang berasal dari gandum. Enzim tersebut dapat memecah pati dan protein menghasilkan monosakarida, peptida, dan asam amino melalui fermentasi oleh ragi. Nah, berikut ini adalah beberapa enzim yang digunakan dalam industri pembuatan bir. Pertama, enzim seperti amilase, glukanase, dan protease digunakan untuk sakarifikasi polisakarida dan proteolisis protein dalam malt. Yang kedua, enzim seperti beta-glukanase atau arabinoksilase digunakan untuk perbaikan filtrasi bir dan wort. Yang ketiga, enzim amiloglukodase dan pulolanase digunakan dalam fermentasi bir rendah kalori. Sedangkan enzim protease sangat efektif untuk menghilangkan kekeruhan pada bir yang tersimpan. Lanjut. Yang keempat, ada pada industri karet dan fotografi. Enzim katalase dalam industri karet digunakan untuk generasi oksigen dari peroksida dan untuk mengubah getah menjadi karet busa. Kemudian untuk industri fotografik digunakan enzim protease untuk melarutkan gelatin pada film. Dan yang terakhir, pada industri pertanian, enzim juga berperan penting dalam industri pertanian karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu pemanfaatan enzim silanase untuk makanan ternak ataupun untuk meningkatkan kualitas roti, memperbaiki mutu produk jus, ekstrak kopi minyak nabati, pati, dan roti. Lanjut. Ya, berikut ini akan ada penayangan video mengenai enzim. In this video, we're going to take a look at what enzymes do and at the differences between the lock and key model, first induced fit model of enzyme action. Then in the next video, we'll take a look at the conditions that can affect how enzymes function. In order for a living cell to function properly, it has to carry out a huge number of chemical reactions every day. One of the problems with this, though, is that most chemical reactions are naturally quite slow. One way to speed up reactions is by increasing the temperature. But this runs into a few problems. One, it can require a lot of energy to keep an entire organism very warm. Two, high temperatures can damage our cells. And three, higher temperatures will also speed up all of those non-useful reactions that we don't actually want to take place.
A better way to increase the speed of a chemical reaction is with a catalyst. And we can define a catalyst as a substance which increases the speed of a reaction without being changed or used up in the process. This last bit of the definition is really important because it means that catalysts can be used over and over again without being used up. Now, you might remember from chemistry that catalyst is a general term, but an enzyme is a particular type of catalyst that is made by living organisms, and so we sometimes call them biological catalysts. Enzymes are basically just large proteins, so like all proteins, they're made up of long chains of amino acids. But once these chains of amino acids are folded into more complex shapes, they create unique enzymes that can catalyze, which just means speed up, a particular chemical reaction. So now that we know what enzymes are, we need to look at how they work. If you think about chemical reactions, they often involve taking one thing, which in biology we call a substrate, and breaking it into multiple parts, which we call products. Or it could be the reverse of this, where multiple substrates are combined to make a single product. Either way, all the enzyme does is speed up the process. They're able to do this because they have an active site, which is a region on the enzyme with a unique shape that's specific to the substrates of the reaction. And this point about the shape being unique is really important, because if the substrate doesn't fit the active site, then the reaction won't be catalyzed. This feature allows enzymes to be really specific about the reactions that they speed up. There are two models of enzyme action that you need to know about: the original lock and key model, and the more realistic induced fit model. At first, scientists thought that the substrate had to fit perfectly into the active site, just like a key fits perfectly into a lock. However, we now know that the enzyme actually changes shape slightly, like this, so that it fits more neatly around the substrate. This idea that the active site changes slightly to perfectly fit the substrate is known as the induced fit model. That's it for today. If you enjoyed it, do give us a like and subscribe, and hopefully we'll see you next time. Ya, berikut ini slide pembagian tugas. Jadi penanggung jawabnya adalah Emily Priscilia, dan pembagian tugasnya Kezia Erlang, menganalisis jenis enzim berdasarkan tempat enzim bekerja, cara terbentuk, proses metabolisme, dan proses reaksi yang dikatalisis, menentukan tata nama enzim menurut IUBMB, dan menggambarkan struktur enzim, yaitu apa enzim dan koenzim. Selanjutnya, Emily Priscilia menjelaskan sifat khas enzim, yaitu protein, katalis, aktif, dan spesifik. Menggambarkan mekanisme molekular reaksi enzim terkait dengan penempelan substrat pada sisi aktif enzim dan kinetika reaksi enzim. Dan yang terakhir, Rizky Amelia, saya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim seperti pH, suhu, substrat, logam berat atau ion logam, larut organik, aktivator dan inhibitor, reversibel dan irreversibel, serta menjelaskan peranan enzim dalam proses metabolisme, makhluk hidup, dan bioteknologi. Lanjut. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kelompok kami gunakan. Lanjut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.